Takut dibantai timnas Indonesia U20? Begini janji pelatih timnas Thailand U20 jelang tampil melawan Indonesia. FIFA singgung rematch timnas senior usai timnas Indonesia U20 hancurkan Argentina U20. Timnas U20 Indonesia bungkam Argentina. Korea Selatan kaget dan Vietnam terkesima. Rafael Struijk dapat dukungan dari tim Belanda saat dipanggil timnas Indonesia. Malut United buka suara perihal Yakob dan Yance Sayuri yang batal gabung ke timnas Indonesia. Inilah yang diungkapkan Marten Faiz usai dapatkan panggilan perdana timnas Indonesia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Takut dibantai timnas Indonesia U20? Begini janji pelatih timnas Thailand U20 jelang tampil melawan Indonesia. Pelatih timnas Thailand U20 Emerson Pereira berjanji meminimalisir kesalahan saat timnya bersuat timnas Indonesia. Di matchday kedua di Seoul Earth Ice Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan. Juru taktik asal Brazil itu menyiapkan strategi anyar agar tidak menjadi bulan-bulanan untuk kedua kalinya. Sekedar diketahui, timnas Thailand kalah 1-4 dari tuan rumah timnas Korea Selatan di matchday pertama. Dalam laga tersebut, skuad Garuda Perang mudah gagal keluar dari tekanan. Kami sanggup mencetak gol di awal babak kedua dan mendapatkan momentum untuk bangkit. Namun, kami justru kebobolan lagi. Kami berupaya mengurangi kesalahan di laga selanjutnya melawan Indonesia dan Argentina, kata Emerson Pereira. Emerson Pereira rencananya akan menggelar diskusi dengan tim pelatih pada siang ini. Selain mengevaluasi hasil yang didapat melawan Korea Selatan, persiapan menghadapi timnas Indonesia U20 juga menjadi fokus mantan pelatih Chiang Rai United tersebut. Kami gunakan hari ini sebagai recovery. Hari ini rencananya kami akan mengevaluasi game kemarin dan mempersiapkan strategi melawan Indonesia, lanjut Emerson Pereira. Ketika Thailand U20 tumbang dari Korea Selatan, timnas Indonesia justru menggila. Di hadapan dengan 6 kali juara Piala Dunia U20, timnas Argentina U20, timnas Indonesia U20 menang 2-1. FIFA singgung rematch timnas senior usai timnas Indonesia U20 hancurkan Argentina U20. Federasi Sepak Bola Dunia atau yang disebut FIFA ikut menyoroti kemenangan bersejarah timnas Indonesia U20 atas Argentina dalam turnamen mini bertajuk Seoul Earth on Ice Cup 2024. Bahkan, FIFA dalam unggahannya turut menyinggung rematch tim senior untuk timnas Indonesia melawan Argentina. Ya, FIFA memberikan respon tak lama setelah kemenangan timnas Indonesia U20 atas Argentina U20. Dalam unggahannya, di akun Instagram resminya, FIFA menyinggung pertandingan ulang tim senior Indonesia versus Argentina. Unggahan itu muncul tidak lama setelah timnas Indonesia U20 berhasil menumbangkan Argentina U20 2-1 di laga pertama mini di Seoul. Pertandingan itu digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan. Tak lama setelah kemenangan bersejarah itu, FIFA mengunggah beberapa foto yang menampilkan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Diketahui, foto-foto itu berasal dari pertandingan persahabatan yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0 pada Juni 2023 lalu. Sudah waktunya rematch kah? Tulis FIFA dalam unggahan di akun Instagram resminya. Tentunya, unggahan tersebut mendapatkan respon heboh dari netizen Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sampai berkomentar menggunakan emoticon menanggapi unggahan tersebut.
Timnas Indonesia sendiri bisa saja kembali bertemu dengan Argentina. Peluang itu terbuka lebar jika skuad Garuda mengundang kembali Argentina di laga persahabatan atau lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia sudah berhasil masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Babak kualifikasi akan berlangsung dengan format kandang-tandang mulai September 2024 hingga Juni 2025 mendatang. Dua tim teratas di putaran ketiga berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas U20 Indonesia bungkam Argentina. Korea Selatan kaget dan Vietnam terkesima. Ya, keberhasilan Timnas U20 Indonesia mengalahkan Argentina mendapatkan sorotan dari media asal Korea Selatan dan juga Vietnam. Sebagai informasi, duel antara Timnas U20 Indonesia versus Argentina terlaksana di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Indra Syafri sempat tertinggal lebih dulu. Argentina memecah kebuntuan melalui gol Mirko Juarez pada menit ke-17. Namun, Timnas U20 Indonesia mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dua gol skuad Garuda Nusantara diukir oleh Kadek Arel dan Mauri Ananda Yves. Timnas U20 Indonesia menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas Argentina. Keberhasilan ini lalu menjadi sorotan media luar negeri. Dari Korea Selatan, Naver Sport terkejut dengan prestasi yang dicatatkan Timnas U20 Indonesia. Naver Sport kemudian memuji Timnas U20 Indonesia yang berani tampil menekan pada babak kedua. Peristiwa luar biasa terjadi. Timnas U20 Indonesia menang atas Argentina di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pertandingan antara kedua tim ditentukan di babak kedua. Indonesia lebih banyak memberikan tekanan ofensif terhadap Argentina, tulis Naver Sport. Pujian serupa juga diberikan oleh media asal Vietnam Soha.vn. Soha bahkan menyebut Indonesia telah mengharumkan sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara wakil ASEAN yang berhasil mengalahkan tim besar Argentina. Mengalahkan Argentina, tim Indonesia mendapatkan gempa super yang menjadi tonggak sejarah tertinggi bagi sepak bola Asia Tenggara, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha memuji mental yang ditunjukkan Timnas U20 Indonesia. Meski sempat tertinggal, semua pemain tetap bekerja keras dan akhirnya berhasil membalikan keadaan. Meski cukup mudah kebobolan, mental tim U20 Indonesia tak tergoyahkan. Mereka tetap bermain percaya diri, mendorong tinggi-tinggi untuk mencari gol penyeimbang. Sementara itu, Argentina juga menciptakan sejumlah peluang namun gagal menyelesaikannya dengan sukses, tulis Soha. Rafael Struijk dapat dukungan dari tim Belanda saat dipanggil Timnas Indonesia. ADO Den Haag memberikan selamat kepada Rafael Struijk yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Struijk meniti karir dari Akademi ADO sejak berada di U18. Perlahan, dia mulai mendapatkan banyak kesempatan di tim utama. Musim ini, dia sudah mencatatkan 2 laga bersama tim kasta kedua Liga Belanda tersebut. Tentunya, proses ini cukup positif karena sang pemain sudah mulai matang bersama ADO U21 dan menjadi pemain utama. ADO Den Haag akhirnya melepas Rafael Struijk dengan bangga. Apalagi mereka akan mengirim 4 pemain ke timnas.
Mereka akan meninggalkan markas ADO Den Haag pekan depan saat jeda FIFA Matchday. Sebanyak 4 pemain dari skuad utama yang dipanggil untuk masuk tim nasional. Rapai Strijk, Kilani Kimea, Seko Sila, dan Silvino Esajas telah menerima panggilan pada musim ini, yang memungkinkan mereka untuk mengikuti seleksi nasional mulai minggu depan, tulis rilis di laman ADO Den Haag. Tim yang bermarkas di Bingoal Stadion juga memberikan sorotan khusus untuk Timnas Indonesia. Kans Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia bisa dibilang cukup besar. Nantinya, hanya 2 tim teratas yang akan mendapatkan tiket otomatis. Selain itu, peringkat ketiga dan 4 akan melaju ke putaran keempat. Strijk, seorang pemain reguler tim nasional Indonesia, dapat mulai mempersiapkan diri untuk tahapan ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia bersama negaranya. Tim sepak bola Indonesia berada dalam satu grup dengan Bahrain, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Cina. Tutup ADO Den Haag. Berada di skuad Garuda, Strijk akan bersaing dengan beberapa pemain lain. Shin Tae-yong memanggil nama penyerang baru yakni Hoki Caraka. Selain itu, ada Dimas Derajat, Ramadan Sananta yang merupakan striker murni bersama timnya. Hadirnya Strijk yang bisa multi posisi tentunya akan dimanfaatkan dengan baik di skuad Garuda. Malut United buka suara perihal Yakob dan Yance Sayuri yang batal gabung ke Timnas Indonesia. Ya, Malut United akhirnya buka suara perihal tidak adanya nama Yakob Sayuri dan Yance Sayuri di Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh juru bicara klub Malut United, Wesley Hutagalung. Dalam keterangan yang diterima, Wesley mengatakan bahwa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri semula dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Ada 3 pemain Malut United yang diminta Shin Tae-yong. Selain Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, ada Wahyu Prasetyo. Adapun hanya Wahyu Prasetyo yang diminta datang bergabung ke Timnas Indonesia. Sedangkan untuk Yakob Sayuri dan Yance Sayuri mengalami cedera. Situasi itu yang tidak memungkinkan mantan pemain PSM Makassar tersebut bergabung bersama Timnas Indonesia. Wesley tidak menyebutkan kapan Yakob Sayuri dan Yance Sayuri mengalami cedera. Namun yang pasti, saudara kembar itu harus beristirahat cukup lama. Hasil pemeriksaan terakhir Dano Ronsen memperlihatkan Yance Sayuri dan Yakob Sayuri cedera, kata Wesley. Setelah mendapatkan informasi itu, manajemen Malut United langsung menghubungi tim pelatih Timnas Indonesia. Komunikasi itu dibangun untuk menyampaikan bahwa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri cedera. Shin Tae-yong langsung bergerak cepat dan mencari 2 nama pengganti. Adapun 2 pemain pengganti itu adalah Nadeo Argawinata dan Hoki Caraka. Hasil ini sudah disampaikan ke Timnas Indonesia. Kedua pemain kami juga sudah berkomunikasi dengan tim pelatih Timnas Indonesia, ucap Wesley. Wesley menambahkan bahwa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri harus istirahat cukup lama. Mereka juga tidak dibawa Malut United ke Malaysia. Seperti diketahui, Malut United melakukan 2 laga uji coba melawan Kedah Darul Aman. Yang pertandingan itu digelar di Stadion Kedah Darul Aman, Malaysia pada 28 dan 30 Agustus. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri disarankan untuk istirahat. Mereka juga tidak ikut dalam agenda klub ke Malaysia, tutup Wesley. Inilah yang diungkapkan Marten Faiz usai dapatkan panggilan perdana Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas Marten Faiz masuk dalam daftar panggilan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia.
Paes masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi kiper ada 3 nama, yakni Adi Satrio, Hernando Ari, dan Nadeo Arga Winata. Mereka akan bertugas untuk bertanding melawan Arab Saudi dan Australia. Rencananya, semua pemain akan berada di Jeddah pada tanggal 1 September mendatang. Marten Paes menjelaskan, dia sangat bersemangat untuk bisa mencatatkan caps bersama skuad Garuda. Sebelumnya, jalan yang berliku harus dilewati hingga akhirnya bisa bersedia untuk timnas Indonesia. Masalah caps di timnas kelompok umur Belanda membuat dia harus menunggu cukup lama untuk perpindahan federasi. Namun, Shin Tae-yong saat ini sudah bisa memberikan satu tempat untuk Paes. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di pentas internasional dengan Indonesia, kata Marten Paes. Pemain berusia 26 tahun ini melanjutkan, dia akan memberikan semua kemampuannya untuk mengawal gawang Indonesia. Apalagi, lawan yang akan mereka hadapi di depan mata tidak akan mudah. Selain Arab Saudi dan Australia, ada Jepang dan juga Cina, dan juga Bahrain yang akan saling bersaing. Tentunya, butuh perjuangan ekstra keras untuk bisa berlaga di Piala Dunia mendatang. Saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya demi Indonesia, tutup Marten Paes. Menariknya, meski sudah siap bermain, Paes belum bisa debut saat melawan Arab Saudi. Pasalnya, pendaftaran pemain untuk laga tersebut paling lambat dilaksanakan pada 5 Agustus. Dia baru selesai menjalani semua proses pemindahan federasi pada 18 Agustus. Kondisi ini membuat namanya belum akan tersedia saat laga tandang melawan Arab Saudi. Hadirnya Paes tentu akan jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Persaingan di sektor penjaga gawang akan semakin sengit karena Hernando Adi dan Nadeo akan bertarung untuk memperebutkan menit bermain. Selain itu, Shin Tae-yong akan memiliki banyak opsi yang solid di sektor tersebut karena 3 nama di atas bermain apik di Liga 1 musim ini. Pratama Arhan berpeluang keluar dari Suwon FC, ada klub Eropa dan Jepang yang berminat. Hal itu disampaikan secara langsung oleh mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade. Kepada awak media termasuk bolasport.com, ada beberapa klub yang saat ini berminat kepada pemain berusia 22 tahun itu. Kendati demikian, Pratama Arhan juga ditawarkan perpanjangan kontrak 1 musim lagi bersama Suwon FC. Andre Rosiade menyerahkan semua keputusannya itu kepada Pratama Arhan. Sebagai mertuanya, ia hanya berdoa yang terbaik untuk karier dari pemain asal Blora, Jawa Tengah tersebut. Lanjut Andre Rosiade, Pratama Arhan saat ini sedang fokus agar mendapatkan menit bermain di Suwon FC. Sejak didatangkan pada 16 Januari 2024, Pratama Arhan hanya bermain 1 pertandingan saja. Itu dirasakan Pratama Arhan saat melawan Jeju United pada pekan ke-14 Liga 1, 26 Mei 2024. Sayangnya, dalam debut pertamanya, Pratama Arhan hanya bermain selama 3 menit saja karena mendapatkan kartu merah. Setelah pelanggaran fatal itu, Pratama Arhan tidak lagi mendapatkan menit bermain di klub asal Korea Selatan tersebut. Pratama Arhan juga bingung mengapa Suwon FC tetap ingin memperpanjang kontraknya. Padahal secara permainan, ia tidak pernah diberikan kepercayaan untuk bertanding. Itu yang menjadi opsi bagi Pratama Arhan apakah akan keluar dari Suwon FC atau bertahan. Andre Rosiade berharap yang terbaik saja untuk karier Pratama Arhan.
Namun yang pasti, Pratama Arhan tidak akan kembali untuk bergabung bersama klub Indonesia. Sebelum ke Suwon FC, Pratama Arhan sempat bermain untuk klub Jepang, Tokyo Verdy, selama 2 tahun. Sebelum meninggal, Sven-Goran Eriksson pernah ramal kebangkitan timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong. Kabar duka menyelimuti sepak bola dunia dengan wafatnya pelatih legendaris asal Swedia, Sven-Goran Eriksson. Eriksson meninggal dunia pada Senin 26 Agustus 2024 pagi di Swedia dalam usia 76 tahun. Prestasi terbaiknya antara lain membawa Lazio menjuarai Serie A Italia 1999/20 serta menjadi pelatih asing pertama timnas Inggris. Pada dekade terakhir kariernya, Eriksson berkeliling dunia melatih tim nasional dan klub. Salah satu negara yang pernah ditangani Eriksson yaitu Filipina dalam kurun 2018 hingga 2019. Dalam kurun waktu tersebut, ia berkesempatan menghadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Saat itu, tim Garuda sedang dalam kondisi tak stabil setelah ditinggal Luis Milla. Bima Sakti yang menjadi caretaker gagal membawa Indonesia lolos dari fase grup. Indonesia hanya mengantongi 4 poin, 3 berasal dari Timor Leste, dan 1 berasal dari imbang melawan Filipina. Usai perjumpaan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 November 2018, Eriksson meramal kebangkitan timnas Indonesia. Melihat permainan Indonesia, saya rasa timnas Indonesia akan memiliki masa depan cerah, kata Eriksson di laman resmi PSSI. Saya tidak tahu pastinya mereka menggunakan pemain usia berapa, tapi saya rasa hampir semuanya pemain muda. Dengan begitu, saya bisa simpulkan seperti tadi, tambahnya. Filipina menjadi tim terakhir yang dibesut Eriksson. Kurang dari setahun sejak Eriksson meninggalkan Filipina, juru selamat sepak bola Indonesia datang. Ucapan Eriksson yang itu sedikit keliru, lantaran Indonesia sempat menukik di tangan Simon Tjemeni pada 2019. Barulah pada Januari 2020, Shin Tae-yong pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia dan sejak saat itu memoles wajah Garuda. Shin Tae-yong membawa Indonesia mendaki ranking FIFA hingga menyentuh titik 132 dan kini menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got.